materi bersama narasumber kelima kita yaitu Eka Sendisi yang akan memaparkan materi yang bertema pembatasan pemakaian gadget. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Narasumber kelima kita adalah Eka Setianingsih. Beliau sekarang merupakan mahasiswa Universitas Muhammad Musti Tamrin, Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dan saat ini sedang menempuh semester 6. Pendidikan terakhir beliau adalah di SMKN 1 Sintang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun 2021 sampai 2022. Beliau memiliki beberapa kemampuan yang menjadi keunggulan yaitu kreatif, mampu bekerja sama dengan baik, serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan sekarang beliau tinggal di Desa Mensiap Baru, Kabupaten Sintang. Demikian profil singkat dari narasumber kelima kita. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Sofiah SPD, MPD. Yang saya hormati Ibu Eva Riza, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan dan pelatihan dan pendidikan anak usia dini. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga rekan-rekan, Bapak dan Ibu, serta mahasiswa reguler semuanya. Yang saya hormati juga sebagai pada ketua panitia dan panitia lainnya yang sudah memfasilitasi kita dalam Zoom, dalam membuat flyer, kemudian background, dan mempersiapkan Zoom-nya dengan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar optimalisasi kompetensi mahasiswa dan dalam menyelenggarakan Diklat PAUD yang inovatif dan profesional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama yaitu dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga kita saat ini, yaitu dalam penggunaan gadget. Nah, kita sebagai orang tua maupun guru harus mempunyai aturan dalam penggunaan gadget pada anak usia dini. Anak-anak kita tumbuh di era digital yang dimana gadget sudah menjadi kehidupan sehari-hari bagi anak usia dini. Nah, tantangannya bukan lagi soal menjauhkan gadget dari anak usia dini, melainkan kita sebagai orang tua ataupun mampu mendampingi dan membatasi anak dalam penggunaan gadget. Melalui materi hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh wawasan serta solusi yang bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Baik, di sini ada landasan hukum atau dasar hukum terkait penggunaan gadget. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 16A yang dimana mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kemudian ada juga Peraturan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Oke, next.
Di sini ada sebuah perbedaan pengertian dari gadget dan screen time. Gadget adalah sebuah perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, dan televisi. Nah, sedangkan screen time adalah durasi waktu yang dihabiskan anak di depan layar di depan perangkat digital. Nah, di sini adalah sebuah perbedaan yang sangat berbeda antara gadget dan screen time. Gadget adalah sebuah elektronik yang kita gunakan. Sedangkan screen time adalah seberapa banyak waktu yang digunakan pada saat menggunakan teknologi. Next. Nah, banyak sekali fenomena dalam penggunaan gadget. Yang pertama dapat memudahkan akses teknologi. Di dalam gadget kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di smartphone seperti bisa menggunakan Google ataupun hal-hal yang bermanfaat lainnya untuk atau mungkin juga bisa mengedukasi anak dalam pembelajaran seperti aplikasi-aplikasi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang bisa kita download seperti permainan. Mungkin bisa juga belajar mengaji, kemudian belajar mengenal huruf angka, kemudian belajar warna, kemudian belajar mengenal nama-nama binatang, suara binatang. Nah, itu bisa kita download di aplikasi Play Store. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan hal tersebut. Kemudian orang tua juga menjadikan gadget sebagai media hiburan. Contohnya seperti ini. Banyak sekali orang tua yang ketika melakukan aktivitas pekerjaan rumah, contohnya seperti memasak, di mana supaya anak tidak mengganggu aktivitasnya pada saat orang tua melakukan pekerjaan rumah, anak-anak yang seusia di bawah 5 tahun sudah diberikan gadget, tujuannya agar anak diam dan tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Nah, padahal hal tersebut dapat jika dilakukan secara berlebihan akan berdampak pada perkembangan fisik anak tersebut, terutama pada matanya. Nah, kemudian juga bisa sebagai media pembelajaran berbasis digital jika dilakukan dengan baik ataupun jika didampingi oleh orang tua. Nah, kemudian juga ada banyaknya konten yang menarik bagi anak. Nah, banyak sekali aplikasi seperti TikTok ataupun YouTube yang biasa ditonton oleh anak, seperti reel yang ada di YouTube maupun TikTok yang biasa ditonton mungkin kartun ataupun video-video yang lainnya. Nah, di situ anak merasa tertarik bahwa dalam bermain gadget. Kemudian, jika penggunaannya tidak terkontrol, dapat mengurangi aktivitas bermain dan interaksi sosial. Yang dimana jika anak terlalu lama dalam bermain gadget, anak tersebut tidak akan ada yang namanya interaksi sosial dengan bermain dengan teman sebayanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita sebagai orang tua perlu adanya pendampingan pada saat anak penggunaan gadget ini supaya aktivitas durasi-durasi yang dilakukan anak pada saat di depan layar itu dapat terkontrol oleh orang tua tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik perkembangan anak usia dini yang dimana anak usia dini itu yang anak berusia 0 sampai 6 tahun yang merupakan masa emas bagi perkembangan anak. Yang dimana ini adalah sebuah fondasi yang bisa orang dewasa tanamkan. Contohnya seperti baik perkembangan kognitifnya, fisik motoriknya, kemudian afektifnya, sosial emosionalnya. Nah, di sini anak akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian anak belajar melalui bermain, bergerak, dan interaksi dengan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Nah, jika anak bermain, di situ anak akan melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti mengobrol dengan temannya, kemudian bertanya, kemudian di situ anak juga dapat menambah kosakata dan dapat menumbuhkan tumbuh kembang anak untuk kemampuan bahasanya. Nah, kemudian pengalaman langsung anak itu lebih penting dibandingkan di depan layar tadi. Oke, next. Nah, ini ada dampak positif jika penggunaan gadget digunakan secara tepat. Yang pertama bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, contoh seperti tadi saya jelaskan bahwa di smartphone kita itu ada terdapat berbagai macam aplikasi yang ada di Play Store bisa dapat menambah wawasan seperti permainan-permainan edukatif. Kemudian juga bisa mendukung proses pembelajaran, kemudian mengembangkan kreativitas. Nah, di dalam
di dalam aplikasi juga ada yang namanya menggambar, mewarnai, kemudian dari situ anak juga bisa mengembangkan anak menggambar, contohnya menggambar bunga. Nah, di situ terjadi sebuah proses bahwa perkembangan anak itu akan semakin baik, semakin optimal. Kemudian juga dapat mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi, mengenalkan literasi digital anak sejak dini. Kemudian juga bisa mempermudah komunikasi dengan keluarga, contohnya seperti video call yang mungkin keluarga yang jauh di sana anak dapat melihat, oh ini keluarga saya gitu yang jauh di sana gitu. Nah, kemudian ada juga membantu pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus melalui aplikasi yang sesuai. Oke, next. Nah, namun selain dampak positif itu ada juga dampak negatifnya jika penggunaan gadget ini dilakukan secara berlebihan. Dampak negatifnya berupa di psikomotorik, itu bagian fisik, yaitu pada gangguan matanya, di mana anak terlalu lama menggunakan gadget, kemudian jika dilakukan secara berlebihan maka akan berakibat fatal. Mata anak akan menjadi rabun, kemudian kurangnya aktivitas fisik seperti obesitas ataupun gangguan tidur, yang dimana anak tidak bisa tidur ketika tidak bermain atau menonton tontonan video yang ada di YouTube sebelum dia tidur. Nah, kemudian di kemampuan kognitifnya yaitu anak dapat terjadinya penurunan konsentrasi, mungkin juga bisa sulit berkonsentrasi ketika anak belajar di sekolah karena ia sudah terbiasa mendapatkan hal-hal yang sangat instan. Kemudian dalam kreativitas anak menjadi tidak kreativitas atau mungkin dalam karyanya itu bisa dibilang kurang. Nah, kemudian kemampuan berpikirnya juga akan menjadi penghambat. Nah, kemudian di kemampuan bahasa ini anak akan menjadi keterlambatan berbicara dan kurangnya komunikasi. Nah, itu tadi. Jika anak terlalu lama dalam bermain gadget, di situ anak tidak akan bermain atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, maka kemampuan bahasanya itu tidak akan tumbuh secara optimal. Jadi kita sebagai orang tua perlu mengawasi anak usia dini pada saat mereka bermain gadget. Tidak seharusnya kita sebagai orang tua membiarkan anak bermain gadget sendirian tanpa adanya pengawasan orang tua. Nah, di sini orang tua juga perlu memainkan perannya, yaitu memilihkan konten-konten yang edukatif yang dapat mampu menumbuhkan tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, kemudian di afektif. Afektif ini adalah anak yang sulit dalam mengendalikan emosinya karena tadi anak terbiasa mendapatkan hal-hal yang instan tanpa adanya proses interaksi dengan teman sebayanya. Nah, kemudian jika anak bermain langsung, misalnya anak bermain balok, kemudian di situ ia belajar mengantri, ia akan melatih kemampuan pada afektifnya tadi untuk melatih perkembangan, ia melatih kesabaran, kemudian mengantri dengan teman yang lainnya. Kemudian di sosial yaitu kurangnya interaksi dengan keluarga dan teman sebayanya. Oke, next. Nah, di sini ada juga terdapat bahayanya gadget bagi anak usia dini. Mengapa sih penting dalam pembatasan pemakaian gadget ini? Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh anak tadi. Seperti tadi, jika anak terlalu lama bermain gadget, durasinya tidak terbatas, maka anak akan menjadi kurang bergerak dan akan berakibat pada penyakit obesitas. Kemudian ada juga mencegah ketergantungan gadget, yang dimana jika durasi itu dibatasi, maka kecanduan pada gadget itu akan berkurang. Nah, kemudian juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua banyak mengobrol, kemudian menambah kosakata baru dengan orang tua, kemudian juga bisa mendorong aktivitas bermain aktif dan kreatif, yang dimana jika anak tidak bermain gadget, anak bisa bermain di luar, anak bisa mengeksplorasi lingkungannya, melihat dunia luar gitu. Nah, kemudian ada juga membantu kebiasaan menggunakan teknologi yang sehat dan bijak. Nah, ini adalah penting sekali tugas kita sebagai orang tua dalam membatasi anak penggunaan gadget tadi. Jadi kita sebagai orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anak tanpa adanya durasi dalam penggunaan gadget tadi, yaitu untuk membentuk kebiasaan teknologi dengan yang lebih sehat. Nah, oke, next.
di sini ada rekomendasi penggunaan gadget yang bisa kita gunakan sebagai orang tua untuk usia kurang dari 2 tahun. Mohon tidak dianjurkan untuk memakai gadget agar tidak takutnya screen time itu berbahaya untuk mata anak. Jadi perlu diwaspadai kecuali video call dan itu pun dibatasi dengan durasinya. Kemudian untuk 2-5 tahun itu maksimal dalam satu hari itu hanya 1 jam dengan pendampingan orang tua. Kemudian untuk anak usia yang berusia dari lebih dari 6 tahun disesuaikan dengan kebutuhan. Tetap dibatasi dengan aktivitas-aktivitas lain. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana anak itu mengalami kecanduan pada gadgetnya, yaitu yang dimana itu anak sulit berhenti dalam penggunaan gadget. Kemudian gambar yang kedua ini ada orang tua yang ingin mengambil gadgetnya karena anak sudah mungkin terlalu lama dalam bermain gadget, kemudian ia marah. Nah, ini adalah proses tadi, perkembangan afektif anak tidak berkembang secara optimal. Ia terlalu lama dalam bermain gadget, kemudian menjadi ketergantungan. Nah, kemudian lebih memilih gadget daripada bermain di luar. Nah, ada sebuah kasus di sekitar saya bahwa ada anak yang lebih memilih bermain gadget dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, padahal bermain di luar itu adalah karakteristik anak usia dini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan gadget secara berlebihan tidaklah baik. Nah, kemudian ada juga terjadinya berkurang interaksi sosial karena anak banyak menghabiskan waktunya dengan gadget tadi. Kemudian sulit berkonsentrasi tanpa adanya gadget. Nah, banyak sekali terjadi pada mungkin di lingkungan sekitar kita ya. Ketika anak ingin makan, itu di depannya harus ada gadget untuk menonton video di YouTube. Nah, hal ini cukup menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua untuk mewaspadai hal tersebut. Jangan dibiarkan takutnya sesuatu hal yang kecil, hal yang besar terkadang dari hal-hal kecil yang sudah kita lakukan saat ini menjadi besar. Tidak ada hal besar terjadi begitu saja. Oke, next. Nah, di sini ada strategi bagaimana cara kita orang tua dalam membatasi anak menggunakan gadget, yaitu dengan membuat aturan jadwal penggunaan gadget yang seperti tadi saya sudah jelaskan, mungkin durasinya, kemudian disesuaikan dengan usia anak, kemudian adanya pendampingan dari orang tua pada saat menggunakan gadget. Kemudian juga orang tua bisa memilihkan konten untuk anak usia dini, kemudian juga mengaktifkan parental control orang tua, kemudian orang tua juga bisa menjadikan teladan dalam penggunaan gadget di depan anak, kemudian juga bisa menerapkan zona bebas gadget, misalnya saat makan atau tidur anak tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Oke, next. Nah, ada alternatif kegiatan pengganti gadget, yaitu dengan cara mungkin bermain di luar ruangan dengan teman sebayanya. Kemudian orang tua juga bisa mengajak anaknya membaca buku untuk melatih kognitifnya, kemudian kemampuan bahasanya. Kemudian orang tua juga bisa mengajak anak menggambar dan mewarnai untuk melatih kreativitas anak. Kemudian bermain balok, puzzle, dan permainan edukatif juga bisa dilakukan di rumah dengan orang tua juga bisa menyiapkan permainan seperti ini untuk melatih daya pikir dan konsentrasi untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini. Kemudian ada juga bermain peran untuk melatih sosial emosional anak usia dini. Kemudian juga orang tua bisa mengajak anak berkebun ataupun memasak bersama, yang dimana pada saat jika orang tua itu mengajak anak berkebun bersama, di situ anak akan belajar banyak sekali hal-hal yang ia dapatkan dibanding di depan layar tadi. Nah, kemudian anak juga bisa diajak untuk bernyanyi ataupun olahraga. Kemudian ada juga bermain permainan tradisional, yang dimana saat ini sudah banyak sekali anak-anak usia dini yang tidak memainkan permainan tradisional seperti congklak, kemudian permainan karet. Nah, saat ini anak usia dini banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Padahal permainan tradisional ini dapat banyak sekali manfaatnya, yaitu termasuk untuk menumbuhkan tumbuh kembang anak secara optimal. Oke, next.
Nah, di sini ada kolaborasi yang bisa dilakukan atau tri pusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, orang tua juga bisa menyamakan aturan yang ada menyamakan aturan gadget yang ada di rumah, yang ada di sekolah dan di rumah. Maaf, ini terbalik. Kemudian di sini peran guru sebagai di sini peran guru sebagai mungkin memberikan edukasi kepada anak dan orang tua untuk bagaimana sih penggunaan durasi gadget yang baik gitu. Nah, kemudian ada juga menjalin komunikasi yang rutin mengenai perkembangan anak. Nah, guru bisa menjalin komunikasi antara orang tua. Nah, jadi di situ orang tua mengetahui sejauh mana perkembangan anak pada saat belajar di sekolah. Kemudian ada juga memberikan edukasi parenting digital, kemudian menjadi teladan penggunaan teknologi yang bijak, kemudian juga bisa membangun kebiasaan digital ya yang sehat secara konsisten untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oke, next. Nah, kesimpulannya yaitu di mana gadget dapat memberikan manfaat jika digunakan secara bijak sesuai dengan usia anak, kemudian dibatasi juga durasinya, kemudian konten-konten edukatif yang bisa didampingi oleh orang tua, kemudian ada juga penggunaan gadget yang berlebihan dapat menghambat perkembangan anak usia dini seperti fisik, kognitif, bahasa, afektif, dan sosial emosional anak. Kemudian peran orang tua dan guru juga penting dalam lingkungan, yaitu untuk membentuk kebiasaan penggunaan gadget yang sehat demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teknologi merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, anak kita tidak perlu dijauhkan dari yang namanya teknologi ataupun gadget. Yang terpenting bagaimana kita sebagai orang tua mampu mendampingi dan memberikan batasan kepada anak pada saat mereka bermain gadget. Ingatlah bahwa anak usia dini itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk bermain di luar, kemudian bergerak di luar, kemudian bisa juga bergerak di dalam, berbicara untuk melatih kemampuan bahasanya tadi. Kemudian juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan cara tadi seperti mengajak anak membuat kebun di samping rumah. Nah, gadget adalah hanya sebuah alat bantu, bukan pengganti dari kasih sayang. Yang namanya anak usia dini memerlukan banyak sekali kasih sayang dan perhatian kepada orang tuanya, yang dimana ia akan merasakan bahwa dia diperhatikan oleh orang tuanya, tidak diabaikan. Nah, kemudian adapun mari kita bersama-sama membangun kebiasaan digital yang sehat untuk tumbuh kembang anak, supaya anak menjadi pribadi yang cerdas, sehat, bahagia, dan berkarakter. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun. Nanti kalau saya mengucapkan pantunnya, rekan-rekan sekalian bisa mengucapkan asik gitu ya. Oke, ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, Asik. pulangnya membawa buah delima. Asik. Bapak dan Ibu, rekan semuanya, mudah-mudahan tema hari ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata ataupun tutur sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Eka Stefanisi sebagai narasumber terakhir kita atas pemaparan materi yang sangat menarik dan memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Mari kita berikan apresiasi terbaik dengan memberikan virtual applause melalui fitur reaction di Zoom sebagai bentuk penghargaan atas ilmu yang telah beliau berikan. Terima kasih atas antusiasmenya buat semua peserta webinar yang ada di ruang Zoom hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini, kami akan membuka kesempatan untuk 2 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan mencantumkan nama dan kelas.
Terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk kepada narasumber, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Isromawati dengan pertanyaan, jika anak sudah menunjukkan tanda tantrum hebat saat gadget diambil, apa langkah awal yang paling efektif bagi pendidik atau orang tua untuk menenangkan anak tanpa harus mengalah? Kepada Eka Setianingsi, kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Isro. Kita sebagai orang tua bisa mengedukasi kepada anak. Contohnya seperti jika anak tantrum ketika HP-nya tidak mau diambil, maka kita sebagai orang tua bisa menjelaskan bahwa bermain gadget terlalu lama dapat menghambat pertumbuhan mereka. Contohnya seperti jika anak terlalu lama dalam bermain gadget, maka mata kita akan menjadi sakit. Nah, kemudian jika nanti kalau udah sakit nih, misalnya pakai kacamata, kira-kira adik mau tidak, gitu kan? Nah, kita edukasi sesuatu hal yang seperti itu supaya dengan bahasa yang dimengerti anak. Kemudian kita sebagai orang tua bisa menenangkan dengan anak yang tantrum tadi. Sebelum kita berbicara, kita dengarkan dulu tangisannya dengan mengelus dadanya dan punggungnya, apa yang mereka rasakan pada saat gadgetnya diambil. Nah, baru kita sebagai orang tua bisa menjelaskan bahwa bermain gadget terlalu lama itu dapat berakibat negatif jika dilakukan terlalu lama. Mungkin cukup itu Bu yang bisa saya jelaskan. Apakah dapat dipahami? Bagaimana untuk Ibu Isra, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Lanjut saja mungkin selanjutnya, biar ini waktunya sudah hampir pukul 2 siang. Pertanyaan kedua saja. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua dari Ega Prayoga, PGA kelompok 3. Dengan pertanyaan, seorang anak usia 5 tahun menggunakan gadget selama 30 menit setiap hari untuk menonton video edukasi, tetapi tanpa pendampingan orang tua. Berdasarkan kondisi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat dan berikan alasannya? Kepada narasumber kita, Eka Setianingsih, kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Izin boleh diulang tidak moderator pertanyaannya? Mungkin bisa Eka lihat di itu juga di kolom chat Zoom supaya nanti Eka bisa langsung melihat. Ibu narasumber, maaf, narasumber. Baik, saya izin menjawab. Ada pertanyaan dari saudara Ega, yang dimana ada anak yang berusia 5 tahun dalam penggunaan gadget. Ia sehari mampu menghabiskan waktunya di depan layar selama 30 menit untuk menonton video edukasi. Hal ini baik, namun kita sebagai orang tua perlu adanya pendampingan pada saat anak menggunakan gadget. Jadi anak tidak selalu dibiarkan bahwa ia bermain gadget walaupun itu kontennya benar gitu. Namun kita sebagai orang tua perlu mewaspadai juga hal ini gitu. Takutnya ketika orang tua tidak mendampingi, kemudian anak-anak ini diam-diam membuka aplikasi yang lain juga bisa gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah cukup jelas? Disuruhnya hari kemarin. Baik ya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Ibu narasumber Eka Setianingsih. Sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Kania Indrasari.
dari kelompok 4 dengan pertanyaan apakah HP penyebab utama dan beberapa batas aman waktu anak di bawah 5 sampai 6 tahun untuk menggunakan smartphone. Kepada narasumber Ibu Eka Setianingsih, kami persilakan untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Oke, tadi saya izin menjawab. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa batasan untuk anak usia 5 tahun dalam menggunakan gadget adalah selama 1 jam dalam waktu durasi 1 jam itu untuk digunakan dalam sehari. Itu untuk amannya anak usia ini. Jadi sebagai orang tua juga perlu adanya aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarganya. Jadi untuk pada saat anak makan kemudian tidur tidak diperbolehkan untuk melihat video, takutnya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kebiasaan kecil ini akan berakibat fatal jika dibiarkan terlalu lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah cukup jelas? Bagaimana dengan temannya? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Eka Setianingsih atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan, serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi kepada narasumber terakhir kita, yaitu Eka Setianingsih, dengan memberikan virtual applause melalui fitur reaction di Zoom.